Perkenalkan, nama saya Hotben Royan. Saya saat ini bekerja sebagai guru SMA juga di salah satu SMA swasta di Jakarta Barat. Lalu kenapa saya bisa ada di video ini gitu ya? Eh, karena saya sendiri pernah menjadi rekan satu pelayanan, pernah melayani bersama-sama di kampus UNJ dengan gurumu yaitu Bapak Rio, gitu ya. Pada siang hari ini, saya diminta untuk men-sharingkan renungan dengan tema ya, siswa yang bermisi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan siswa yang bermisi? Kalau dengar kata misi tuh biasa di sambung-sambungin dengan kata-kata visi, gitu. Visi misi. Wah, gitu ya. Kita mau bikin organisasi gitu. Tidak, kita tidak akan bahas tentang visi misi gitu. Kita akan bahas tentang apa yang disebut sebagai bermisi nantinya. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar, teman-teman. Nah, saat ini saya akan bacakan satu ayat, yaitu dari Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman. Ya, jadi Yohanes 20 ayat 21 itu kurang lebih gambarannya seperti dari Allah Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kepada kita manusia gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di Yohanes 20 ayat 21 itu ada penekanan yang diulang, kata-katanya itu kata-kata mengutus. Dua kali kata-kata mengutus ada di Yohanes 20 ayat 21 ini, teman-teman. Nah, saya akan coba jelaskan sebentar konteks dari tulisan Yohanes 20 ayat 21 sebelum kita bahas lebih lanjut tentang bermisi bagi siswa gitu ya. Nah, konteks ayat ini sendiri waktu itu Tuhan Yesus tuh udah mau balik ke surga gitu ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus tuh kayak menyampaikan pesan-pesan. Tuhan Yesus beberapa kali tampil gitu ya. Tuhan Yesus beberapa kali berbicara kepada orang-orang. Nah, biasalah ya kalau orang mau pergi gitu ya. Apalagi perginya baliknya lama gitu ya. Biasanya akan ngasih pesan-pesan gitu. Kayak misalnya kayak orang tua kita lah mau pergi beberapa hari misalnya keluar kota, entah ada nikahan, entah ada acara apa gitu ya di kampung ataupun ada pekerjaan gitu ya. Nah, biasanya ngasih pesan-pesan tuh gitu ya. Kalau saya biasa kalau dikasih pesan-pesannya sesuai dengan apa yang jadi keteledolaran saya gitu ya. Misalnya jangan lupa pintu karena saya sering kali tidur lupa kunci pintu, atau jangan masak mie terus ya karena saya seneng banget makan mie gitu ya. Tujuannya apa sih dikasih pesan itu kira-kira, teman-teman? Tujuannya ya biar kita bisa hidup dengan lebih baik gitu ya, biar kita hidup tetap sama baiknya ketika masih ada orang tua kita gitu ya. Dan Tuhan Yesus pun berharap yang sama kayak gitu ya. Nah, orang tua kita nih kalau pergi keluar kota mungkin akan balik entah beberapa hari entah beberapa minggu ya. Tuhan Yesus sendiri balik, teman-teman, cuma baliknya lama gitu. Udah lama kita nggak tahu gitu ya, karena hanya Tuhan yang tahu kapan akan kembali lagi. Dan sekalinya balik udah hari penghakiman tuh gitu ya. Oleh sebab itu Tuhan kasih pesan-pesan yang sangat bermakna, bahkan sangat-sangat bermakna sebelum dia pergi ke surga, agar bisa dilakuin oleh kita sampai nanti Tuhan datang lagi kedua kalinya. Nah, pesannya apa sih? Pesannya kurang lebih gini, saya dan kamu gitu ya, saya dan kamu tuh udah kenal Allah nih gitu ya, udah kenal Allah. Terus karena udah kenal Allah, ada damai sejahtera dikasih oleh Tuhan gitu ya, dikasih oleh Tuhan karena mengenal Allah tersebut gitu ya. Terus eh apa namanya Tuhan Yesus bilang begini, aku nih dulu diutus sama Allah Bapa untuk datang ke bumi ini. Ngapain? Yaitu agar aku bisa melakukan penebusan dosa bagimu lewat karya salib, biar manusia yang tadinya terpisah dengan Allah tidak terpisah, terhubung lagi lewat kematian di kayu salib. Terus sambil ngasih tahu Allah tuh sebenarnya Allah itu pribadi yang baik. Lalu tugasku udah selesai nih gitu ya. Terus aku kan mau naik ke surga gitu. Sekarang aku, Tuhan Yesus gitu ya bilangnya, sekarang aku minta kamu, orang-orang yang udah kenal Allah nih, kamu yang udah kenal Allah, untuk bisa lanjutin tugasku, yaitu mengenalkan Allah yang sama juga, yang begitu baik mengampuni dosa kamu semua nih, termasuk dosa saya, untuk mengenalkan Allah kepada orang-orang yang akan datang. Karena orang-orang yang akan datang
kenal Allah lewat apa? Gitu ya, lewat Alkitab memang, cuma butuh perantara orang yang menjelaskan. Kita, saya dan kamu, orang-orang yang udah kenal Allah terlebih dahulu. Kayak gitu ya. Jadi ringkasannya kira-kira, jadi kita nih manusia, saya dan kamu diminta untuk melanjutkan sebuah tugas. Gitu ya. Melanjutkan tugas yang Tuhan lakukan, yaitu mengenalkan Allah Bapa kepada semua orang. Gitu ya. Dengan mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai misi. Ini yang disebut sebagai misi sekali lagi. Misi berarti adalah pengutusan, mengutus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mengutus kita semua. Ini yang disebut sebagai misi, dan disebutnya sebagai misi yang agung. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, pernah nggak sih kalian menjalankan misi teman-teman? Pernah nggak kira-kira? Kalau saya sih pernah. Tapi kalau dipikir-pikir misinya absurd sih. Absurd banget bahkan gitu ya. Waktu itu saya dan teman saya, sebutlah si A gitu ya, diminta untuk cari informasi tentang perempuan yang teman saya B itu sukain. Gitu ya. Jadi karena kebetulan saya dan teman saya yang A ini dekat sama perempuan tersebut, dan kebetulan teman saya yang B ini ya teman sendiri gitu ya. Akhirnya saya turutin lah ya gitu ya, karena teman dekat gitu ya, jadi mau nggak mau saya harus turutin. Nah, apalagi Tuhan yang minta kita sendiri, Tuhan yang kasih kita nafas nih gitu ya, Tuhan yang kasih baju yang nyaman untuk kita pakai teman-teman, Tuhan yang kasih makanan yang cukup gitu ya. Masa kamu mau nolak sih gitu ya, permintaan Tuhan tersebut untuk kita mengenalkan Allah kepada orang-orang dimanapun itu nantinya. Nah, kita kan teman-teman ini sebagai siswa nih gitu ya. Lalu kalau sebagai siswa kan mungkin kalau dengar kata-kata bermisi itu dengarnya wah banget gitu. Misal bermisi itu pergi ke daerah pedalaman, ke Papua sana gitu ya. Bermisi itu datang ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, lalu bercerita tentang Tuhan dan sebagainya. Memang benar bermisi seperti itu. Cuma untuk siswa, sekali lagi kita kontekskan lebih rasional sesuai dengan kondisi. Teman-teman kan nggak mungkin ke tempat-tempat sana, karena teman-teman sendiri masih dalam umur belajar gitu ya, masih belum bisa punya waktu yang banyak dan sebagainya. Jadi kita akan sesuaikan, kita akan kontekskan dengan teman-teman sebagai siswa gitu ya. Setidaknya ada 5 yang saya ada 6 gitu ya yang saya coba akan jelaskan. Yang pertama, misi untuk diri sendiri, misi untuk keluarga, misi untuk teman sepergaulan, lalu misi untuk gerejamu, ataupun pelayananmu di sekolah, ataupun pelayanan dimanapun itu, lalu misi untuk lingkungan sekitarmu, lalu yang terakhir adalah misi untuk bangsa lewat cita-citamu. Kita akan bahas satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah misi untuk diri sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya pengertian misi itu kita melakukan suatu tugas untuk orang lain, namun misi untuk diri sendiri sebenarnya bisa jadi dasar teman-teman. Jadi kayak kontradiksi sebenarnya, kita misi itu untuk melakukan orang lain, tapi kenapa saya melakukannya untuk diri sendiri gitu ya. Nah, saya coba jelaskan seperti ini. Jadi jangan sampai kita bermisi kepada orang lain gitu ya, namun kita sendiri ternyata belum bermisi, yaitu tadi belum belajar atau belum tahu Allah setiap harinya dengan setia. Itu belum kita lakukan dalam kehidupan kita kayak gitu ya. Jadi misalnya saya belum mengenal Tuhan dengan setia, sekali lagi dengan kata-kata setia ya, bukan berarti saya baru kenal Tuhan seminggu yang lalu, saya nggak boleh dong, nggak seperti itu. Tapi sekali lagi ngomongin konteksnya kesetiaan gitu ya. Karena bagaimana kita tahu Allah seperti apa kalau kita sendiri tidak belajar tentang Allah setiap harinya gitu ya. Jangan sampai nanti orang-orang di sekitar kita komentar, wah si A ini ngelakuin pelayanan ini nih, tapi dirinya sendiri masih suka ngelawan orang tua, susah dibilangin. Jadi malah jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Lalu misi yang kedua adalah misi untuk keluarga teman-teman. Nah, waktu dulu melayani di kampus, teman saya pernah bilang seperti ini, jangan sampai saya bercerita, saya bermisi tentang Allah gitu ya, bercerita tentang kebaikan Allah kepada mahasiswa-mahasiswa yang entah dari mana datangnya itu,
tapi keluarga saya sendiri ternyata belum mengenal Allah, gitu ya. Nah, kita bisa melakukan dengan misalnya share saat teduh ke keluarga kita, mendoakan keluarga kita, khususnya yang belum mengenal Allah, dan sama-sama bertumbuh. Lalu yang ketiga, misi untuk teman sepergaulan. Nah, katanya nih teman-teman ya, anak-anak seusia kita tuh lebih suka dengerin temannya sendiri daripada orang tua atau gurunya. Saya sih mengalami itu waktu SMA ya, lebih dengerin temen kayak gitu ya. Karena saran teman tuh lebih lebih masuk akal dan lebih enak untuk dilakuin gitu ya. Kalau saran orang tua dan guru apa sih gitu ya, kayak nggak ngerti lu maksud gua gitu ya. Kalau kalau teman tuh kayak ngerti. Nah, kalau kamu nih momen yang bagus nih gitu ya. Kalau kamu punya teman-teman yang menurutmu tindakannya masih salah, pergaulannya masih salah, cobalah untuk bergaul erat teman-teman gitu ya. Coba dengarkan mengapa mereka masih seperti itu. Coba setelah kamu tahu apa latar belakangnya, kamu bisa ceritakan kira-kira dampaknya apa gitu ya. Jadi kamu bermisi kepada temanmu, dan agar temanmu tahu apa yang dia lakukan mungkin kurang baik dan sebagainya, dan akhirnya kamu bisa jadi cerminan yang bagus gitu. Oh, saya mengenal Allah nih, Allah yang baik tuh begini-begini, dia pengen hidup kita begini-gini. Dan yang keempat adalah misi untuk gerejamu atau pelayanan di sekolah ataupun dimanapun itu, teman-teman. Jika kamu sekarang ada di gereja, lalu lihat gerejamu kurang orang nggak? Terus di sekolahmu kalau ada persekutuan kurang orang nggak? Atau persekutuan manapun, kalau misalnya ternyata masih ada yang kekurangan orang di dalam pelayanan tersebut, mungkin sudah saatnya untuk ikut serta membantu memberi dirimu menjadi alatnya Tuhan. Lalu misi untuk lingkungan sekitar, teman-teman, yang kelima. Nah, ini nih, pernah nggak sih kalian perhatikan lingkungan sekitar gitu ya? Misalnya coba ingat-ingat kalau lagi jalan pergi mau pulang sekolah, coba ingat-ingat deh. Ada nggak sih yang kira-kira butuh dibantu waktu kamu pergi dan pulang sekolah? Atau kalau kamu lagi beli makanan atau sesuatu di dekat-dekat rumah gitu ya, lalu selintas sambil kamu nunggu ada orang-orang yang mungkin membutuhkan nggak sih? Mungkin bawa anaknya untuk mencari uang dan sebagainya. Ataupun kayak lagi masa pandemi ini nih, ada nggak sih pedagang-pedagang biasanya kamu lihat jualan, terus nggak jualan, akhirnya nggak dapet uang, kayak gitu ya. Nah, membantu sesama ini walaupun tidak memperkenalkan Allah secara langsung gitu ya, misalnya saya membantu memberi apa walaupun saya tidak memperkenalkan Allah secara langsung, tapi ini adalah salah satu bentuk misi yang paling logis bisa kamu lakukan. Kamu mungkin bisa patungan dengan teman-teman sekelas, teman-teman segengmu, lalu belikan sesuatu gitu ya. Karena Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 25:35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan dari salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata seperti itu gitu ya. Jadi kalau saya memberikan orang-orang yang kurang mampu mungkin gitu ya, jadi saya secara tidak langsung sudah memberi kepada Tuhan, karena Tuhan tuh digambarkan adalah seperti mereka gitu ya. Lalu yang terakhir adalah misi untuk bangsa lewat cita-citamu, teman-teman. Nah, ini bagian terakhir nih ya. Teman-teman udah kepikiran belum 5 tahun ke depan mau ngapain? 10 tahun ke depan mau jadi apa? Lalu kalau bagi yang udah kepikiran, sudah pernah merencanakan kah bahwa dengan ketika misalnya saya lulus SMA, saya kuliah, kira-kira dengan kemampuan saya bisa mengenalkan Tuhan nggak ya? Saya bisa bercita-cita dengan Tuhan nggak ya dengan kemampuan saya? Gitu ya. Seorang hamba Tuhan yang saya kenal pernah berkata bahwa orang Kristen tuh harus jadi orang yang pintar, harus jadi orang yang giat belajar, harus punya kemampuan dan keahlian. Tapi yang paling penting orang Kristen tuh harus punya kasih di dalam hatinya, gitu ya. Karena bukan percuma sih sebenarnya. Karena sayang sekali kalau akhirnya udah dikasih talenta sama Tuhan, tapi itu digunakan hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Tidak salah, hanya bisa lebih memberikan pengaruh yang lebih luas akhirnya kalau kita melakukannya untuk sesama kita juga
gitu ya. Nah, ini ada tampilan foto teman-teman. Teman-teman ada yang tahu kah berkaitan dengan yang cita-cita dan bangsa gitu ya terkait dengan foto ini? Nah, nama yang di foto ini adalah namanya Joycelyn teman-teman. Dia seorang pilot. Dari informasi yang saya dapatkan, dia lulusan MIT, Massachusetts Information Technology, kalau nggak salah ya. Salah satu top 10 best university in the world. Dan Joycelyn ini sebagai seorang pilot. Gitu ya, saat ini dia tuh bekerja sebagai seorang pilot. Dan selain tadi adalah lulusan MIT, dia juga seorang pilot. Nah, dia pilot pesawat apa? Dia tuh pilot pesawat istilahnya apa ya? Pesawat misionaris, pesawat yang membawa alat-alat, kebutuhan-kebutuhan untuk daerah-daerah yang memang menjadi ladang pelayanan dan memang butuh mengenal Kristus jauh lebih dalam, gitu ya. Dan Selasa kemarin dia tuh meninggal, gitu ya, karena pesawatnya jatuh di Danau Sentani. Dan lewat perannya dia, gitu ya, ia membantu mengubah kehidupan banyak orang di wilayah yang terisolasi dengan menyediakan medis, mendukung kebutuhan guru, kayak gitu ya. Bahkan dengan kemampuan IT-nya dia karena lulus di MIT, dia mengatur dan memelihara jaringan komputer untuk memungkinkan para misionaris dan pekerja kemanusiaan menghubungi dan juga saling berelasi dimanapun, gitu ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan dia dengan kemampuannya ternyata memberikan dampak, gitu ya teman-teman. Mungkin hidupnya masih muda sekarang, gitu ya, tapi di masa muda inilah yang paling baik untuk belajar bermisi teman-teman. Karena sekali lagi perbuatan baik itu tidak datang dari lahir. Perasaan jiwa untuk mengasihi dan juga bermisi itu tidak langsung datang lahir, tapi dibentuk dari kepekaan dari setiap harinya yang kita melihat ini, melihat itu, dan apakah kita mau belajar untuk bergerak, memberi diri dan sebagainya. Semoga Tuhan menolong kita semua. Nah, sebelumnya karena ini temanya bermisi, kalau saya sendiri sudah bermisi atau belum? Saya sendiri saat ini sedang menjalankan sebuah misi, namanya tim misi Teluk Naga. Teman-teman bisa lihat di gambarnya ya, gitu ya. Di tim misi Teluk Naga ini ada banyak jenis teman-teman. Bentuk misinya ada kesehatan, pendidikan, sanitasi, ekonomi, gitu ya. Dan saya bergerak di misi pendidikan. Saya mengajar orang-orang yang paket C, yang lulus SMP lalu tidak melanjutkan ke SMA dan jenjang selanjutnya. Nah, Teluk Naga ini nama tempat di belakang bandara. Kalau teman-teman tahu Terminal 3 yang megah dan mewah itu. Nah, ternyata di balik Terminal 3 yang megah dan mewah itu ada orang-orang yang tidak lanjut sekolah, airnya buruk, sanitasinya buruk dan sebagainya. Nah, saya ikut di dalam pelayanan dari Perkantas tim misi Teluk Naga ini untuk mengajar mereka paket C. Mereka gratis setiap satu minggu sekali, hari Minggu mereka belajar. Kayak gitu ya. Semoga sekali lagi ada banyak contoh orang yang sudah bermisi. Semoga kita semua bisa terdorong untuk bisa bermisi, teman-teman. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar tentang apa itu bermisi. Kiranya hati kami boleh tergerak, jiwa kami boleh terdorong untuk boleh bermisi ya Tuhan. Karena sekali lagi kami bersyukur punya Allah yang begitu baik, yang terlebih dahulu bermisi di dunia ini untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Kiranya kami pun boleh akhirnya meneruskan tugas panggilan itu dengan bermisi, dan khususnya peran kami sebagai siswa, agar kami sedari dini usia kami boleh belajar untuk bermisi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap penyertaan Tuhan dan setiap apapun Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Hai, gue Jeremy. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan Tuhan inilah hidupku.
doa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Mari sejenak kita tundukkan kepala dan menutup mata kita. Mari kita merefleksikan, apakah sebagai siswa kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Atau justru kita lebih banyak mendukakan hati Tuhan? Mari merefleksikannya. Apakah kita sebagai pelajar punya waktu untuk belajar dengan serius? Apakah kita punya semangat yang tinggi untuk menyenangkan hati Tuhan? Mari kita merefleksikannya. Apakah keinginan Tuhan sudah ada dan sudah kita prioritaskan di dalam keseharian kita? Mari kita merefleksikannya. Mari juga kita merefleksikan, apakah kita sudah punya misi yang kuat dalam menjalani hidup ini? Misi yang tidak akan goyah oleh godaan-godaan dunia ini. Mari kita merefleksikannya. Amin. Saat ini mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk berkat Tuhan yang memberkati serangkaian ibadah kami. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk tema yang boleh kami nikmati pada hari ini, yaitu bersatu, bertumbuh, dan bermisi bagi Kristus. Kiranya melalui tema ini kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin berjuang untuk memuliakan Tuhan melalui kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kami melalui apa yang kami bisa, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayan yang melayani pada hari ini. Terima kasih untuk pelayanan yang mereka kerjakan. Kami berdoa semoga mereka makin setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan semakin mau berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk siswa-siswi yang saat ini masih belajar di rumah karena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan berkati, semoga mereka tetap bisa fokus, semangat, dan tetap bisa berjuang mengerjakan setiap tanggung jawab mereka sebagai siswa, supaya ilmu yang mereka dapatkan dapat mereka terapkan di kehidupan mereka nanti, sehingga mereka bisa memuliakan Tuhan melalui ilmu tersebut, ya Tuhan. Berdoa juga untuk guru-guru, semoga tetap semangat mendidik dalam keadaan seperti ini, dan semoga komunikasi tetap berjalan dengan lancar walaupun jarak jauh. Terima kasih, ya Tuhan. Kami mohon maaf ketika tadi ibadah mungkin kami tidak fokus. Kiranya Tuhan berkati, semoga setiap hari Tuhan semakin sempurnakan kami menjadi anak-Mu yang lebih baik. Hanya ini doa kami, demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.